bagus, saya bagus sebenarnya. Jadi bila mau mencakup kata kesalahan kata. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi kepada ketua umum kita yang kita sayangi, yang dihormati, yang berbahagia, Transri Datu Sri Fatimah Fatihat Amin Haji Mulia. Ini nama yang dari dulu dalam pendidikan ada Amin tadi mulia lagi. Kemudian presiden kita. Oh iya. Dan kita pernah. Iya. Tenang. Dan juga kita letak presiden usaha kita yaitu Dr. Sakaya. Ya. Dulu AFD semua yang ada pada pagi ini calon-calon yang bertanding pada PAN 16. Kalau ada calon-calon yang tertolak itu termasuk calon-calon yang tertolak itulah masuk diri saya yang di atas di sungai. Tidak pak. Jadi ada ceritanya. Kalau mau dapatkan cerita tersebut, kita ceritakan dan lebar kita minum kopi dulu. Tapi kalau Belanda, saya minum ya, saya bukan cerita. Halwa telinga. Untuk memulakan acara kita pagi ini, kita minta dapat keberkatan daripada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jemput saudara Ustaz Yusri Haji Umar untuk memimpin doa kita sebelum kita mengatakan doa kita. Persilakan, Al Ustaz. Jadi sebelum kita melancarkan kita punya manifesto yang akan dilancarkan oleh ketua umum kita, silakan konstit mengambil tempat. Kita mahu supaya kita punya lagu Kusno dimainkan untuk lagu lagi wajah bila jadi bidang berjodoh. Sebelum kita mendengar lagu Kusno, kita ikut protokol ya. Kita nyanyikan dulu lagu Negaraku tanpa musik. Kita sendiri yang berdiri, silakan berdiri semuanya. Kalau tak hafal lagu Negaraku itu masalah lah. Insyaallah. Kemudian selepas lagu Negaraku kita punya lagu Sabah Tanah Airku.
diikuti oleh lagu Usno. Jadi kita silakan. Kita mulakan yang ditutup. 1, lagu negara itu ya. 1, 2, 3, mulai. Lagu terakhir kita yaitu lagu Usno. Silakan, nah ini kalau ada musik ya, mulai.
Kita sudah mendengar lagu Negaraku, kita sebenarnya menyanyikan lagu Negaraku, Sabah Tanah Airku, disusuli oleh lagu Usno sebentar tadi. Dan ini tiba masanya untuk kita mempersilakan Ketua Umum Usno yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Panikat Amin Haji Mulia untuk membentangkan, mempersembahkannya, dan diminta para wartawan untuk membuat liputan. Jadi tadi itu taksi dasar kami kita ada suatu perkara yang baru yang akan diumumkan. Tapi yang saya dengar tadi itu kita jangan melompat kalau menang. Nah, silakan taksi. Masih bila saudara majelis, saudara Isyam, berbahagia Presiden Usno, saudara Tuan Ibrahim Begam, yang berbahagia Dr. Jagaria, Setiausaha Agung Usno, yang berusaha, mereka ini semua berusaha, bakal-bakal yang hormat, yang aman kita. Saya mau kira orang-orang yang bermaksud diri. Saya nampak presiden sekarang pemerintah ini dia dalam merhati gelagat Usno ini. Usno ini secara diam-diam tidak ada buat kenyataan sebelum berlawan calon. Saya dikejar oleh pres, presiden juga dikejar oleh pres, Setiausaha Agung dikejar oleh pres, bertanya berapa yang kita calonkan. Kita diam, karena tidak ada faedah untuk kita mengumumkan calon. Lagipun pada ketika itu calon-calon kebanyakan di depan ini adalah calon-calon yang bersemangat mental lagi dengan kata lalu tadi. Jadi pada akhirnya apabila diumumkan selepas saja penetapan calon pada 12 hari bulan, kita menetapkan lebih 40 calon, dan sekarang ini yang confirm 47. Kalau kita menang 20 kursi, tatap-tatap kita mengundurkan negara. Menang kasih 35 menang 40. Jadi yang lain saya dipahamkan tidak hadir pada hari ini, karena mereka pada di tempat jauh. Jadi yang datang adalah mereka yang tinggal berdekatan dan sudah datang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini ramai yang bertanya, apabila kita viralkan di media sosial berhubung dengan apa yang kita sebut sebagai New Deal atau perundingan baru. Hari ini adalah
Hari Kemerdekaan Malaysia. Kita sengaja memilih hari ini sempena dengan pelancaran manifesto kita yang temanya adalah New Deal atau pendudukan baru. Tempat ini bukanlah kita pilih tempat khas untuk kita melancarkan, tetapi sebagai sebuah parti yang ala kadar tidak mempunyai kemampuan. Apabila kita bertanya kepada hotel-hotel dan buka kos yang diberi kepada kita adalah kos yang saya rasa kalau saya bayar lebih baik lagi kita tanding 5 kursi lagi. Karena maka kita memilih tempat ini sederhana dan alhamdulillah kalau semuanya hadir masuk di dalam penuh juga ini saya dipahamkan ramai dari bawah. Jadi ini perkara-perkara yang kita tunggu, New Deal atau pendudukan baru. Ramai yang bertanya, apa sebenarnya yang dimaksudkan New Deal atau pendudukan baru yang diperjuangkan oleh USNO 2020. Adapun New Deal atau pendudukan baru dalam konteks perjuangan USNO 2020 adalah perkara-perkara yang ada hubung kait dengan pertama, hubungan kuasa di antara negeri Sabah dan kerajaan persekutuan. Kedua, hubungan kuasa di antara kerajaan negeri Sabah dan rakyat negeri Sabah. Pertama, hubungan kuasa di antara negeri Sabah dan kerajaan persekutuan. Sayugia diingatkan bahwa ada 2 perkara yang menjadi isu sewaktu pilihan raya yang lalu, yaitu pertama, isu 20 perkara, dan kedua, isu Malaysian Agreement 63 ataupun dalam bahasa Malaysianya, isu perjanjian Malaysia 63. Walaupun 2 perkara itu pada sebutannya jauh berbeda, namun kedua-duanya tidak boleh dikisahkan dalam konteks hubung kaitnya dengan wujudan negara Malaysia. Dalam merungkai kedua-dua perkara itu, pandangan USNO adalah berbeda berbanding dengan pandangan pihak lain. Pihak lain menggunakan perkara 20 dan perkara dan perjanjian Malaysia 63 sebagai asas. Saya ulang balik. Pihak lain menggunakan perkara 20 dan perjanjian Malaysia 63 sebagai asas tuntutan mereka kepada kerajaan. Dalam tuntutan, berbagai perkara dibangkitkan. Antaranya, kononnya kemunduran negeri Sabah dalam semua aspek adalah disebabkan oleh kegagalan Putrajaya menunaikan janji-janjinya seperti mana yang dipersetujui di dalam perjanjian Malaysia 1963. Kononnya juga, negeri Sabah yang kaya pada awal merdeka telah jatuh miskin karena semua sumber kekayaan negeri Sabah telah dirampas oleh Putrajaya. Di samping itu, pihak-pihak ini dengan wewenang mengatakan bahwa royalti 5% yang dibayar oleh Petronas kepada kerajaan negeri Sabah adalah terlalu rendah, tidak munasabah dan tidak adil, dan mendesak Petronas membayar kadar baru 20%. Di dalam kegairan meraih undi, tanpa berpikir secara mendalam dan realistik, pihak-pihak yang memperjuangkan perjanjian Malaysia 63 melantakkan, mereka melantakkan macam melantak paku dibakar. Mereka melantakkan bahwa Putrajaya berhutang kepada negeri Sabah sejumlah uang 1 triliun ringgit. Kononnya, puncak utang ini adalah 40% daripada jumlah cukai yang dikutip sekian lama di Sabah oleh lembaga urusan LSDN, yaitu pemungut hasil dalam negeri, lembaga hasil dalam negeri, yang sepatutnya dipulangkan ke negeri Sabah selari dengan perjanjian Malaysia 63 dan jadwal 10 kelembagaan telah tidak dipulangkan.
Semua dakwaan itu telah dibangkitkan oleh pihak pembantah sewaktu PRU 14. Dan pada masa itu rata-rata pemimpin pembangkang, singkatnya gabungan pemimpin pembangkang yaitu Pakatan Harapan, berjanji untuk memperbaiki ketidakadilan ini terhadap Sabah dan Sarawak sekiranya Pakatan Harapan memenangi pilihan baik. Akan tetapi apabila pihak-pihak ini memenangi PRU 14 dan mewujudkan kerajaan Pakatan Harapan selama lebih kurang 22 bulan, semua janji-janji itu telah tidak dapat dilaksanakan. Pada pandangan Usman, kegagalan atau hambatan untuk menunaikan janji-janji tersebut adalah disebabkan oleh dua persoalan pokok. Pertama, tuntutan-tuntutan yang dibuat itu adalah tidak realistik dan tidak dilandaskan kepada perundangan negeri dan negara. Tuntutan tidak dilandaskan kepada perundangan negeri dan negara yang sedang berbuat kuasa. Tuntutan disandarkan kepada perkara Perjanjian Malaysia 63 dengan tafsiran Songsan yang diberikan kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. Tafsiran mereka itu tidak sama dengan tafsiran pihak-pihak berwajib di Putrajaya atau tidak memenuhi tentang perlembagaan. Walaupun ada pihak yang menyatakan, terus terang saya katakan sini, yaitu Ketua Menteri Sabah mengatakan bahwa kononnya Kerajaan Pakatan Harapan telah mempersetujui 17 daripada 21 tuntutan yang telah dikenal pasti. Namun dakwaan itu boleh disifatkan sebagai retorik semata. Ini adalah karena sehingga hari ini rakyat negeri Sabah masih belum dapat menikmati kebaikan 17 perkara yang disebut itu, dan sehingga sekarang ini saya sendiri tidak mengetahui apa 17 perkara yang telah disebut. Dalam pada itu, tindakan kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini yang telah mewujudkan Kementerian Ahliwal Sabah dan Sarawak yang dipimpin oleh anak Sabah, Datuk Dr. Maxine Songki, adalah merupakan suatu pengakuan bahwa isu Perjanjian Malaysia 63 itu masih dalam peringkat perbincangan dan bukan pelaksanaan 17 perkara yang telah diluluskan sebagaimana yang disebut oleh Ketua Menteri Sabah. Ini dengan baik. Sayugia diingatkan bahwa objektif Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani oleh Malaya dan Britain dan turut disahkan oleh Bumi Utara, Sarawak dan Singapura dengan menurunkan tanda tangan dalam dokumen yang sama adalah untuk mewujudkan sebuah negara baru. Objektif Perjanjian Malaysia 63 adalah satu, yaitu mewujudkan satu negara baru, yaitu Malaysia, melalui kaidah tersebut. Supaya dengan berbuat demikian, status Bumi Utara dan Sarawak yang pada ketika itu adalah tanah jajahan akan berubah menjadi sebagai sebuah negeri yang merdeka dalam sebuah negara persekutuan. Maka dengan terbentuknya negara Malaysia pada 16 hari bulan September 1963, 16 hari bulan September hari ini, melalui proses undang-undang di mana Parlemen Malaya telah sebuah suara meluluskan Akta Malaysia pada 20 hari bulan Ogos dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 26 hari bulan Ogos 1963. 26 Ogos kita akan mengundi. Menempah dalam perjanjian koinsiden. Ingat, calon-calon Usman yang bertanding. Maka semua syarat-syarat di dalam Perjanjian Malaysia 63 tersebut bolehlah dikatakan sebagai dandil atau rundingan terlaksana. Saya ulang balik supaya kamu paham. Objektif Perjanjian Malaysia 63 ialah untuk mewujudkan sebuah negara baru, yaitu Malaysia. Maka dengan terwujudnya Malaysia itu, maka perjanjian
itu adalah daging ataupun perundingan terlaksana. Ini adalah karena semua jaminan dan perlindungan kepada kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak yang dibincang dalam Masyarakat Malaysia Solidarity Consultative Council atau singkatnya MSCC, Suruhanjaya Kohol, dan rekomendasi Intergovernment Committee, singkatnya IGC, telah dimasukkan dalam sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Malaysia Agreement System. Malaysia Agreement System itu adalah suatu perjanjian di mana semua perbincangan yang telah dibuat di badan-badan yang saya sebutkan itu telah dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia dalam laporan IBC lampiran C. 2. Tuntutan yang dibuat itu bercanggah dengan pengurusan perniagaan dan efisien. Perniagaan yang efisien. Maka bagaimana bilangan mana kata kalau sesuatu tuntutan itu akan mengufiskan sesuatu perniagaan, maka adalah tidak munasabah kalau sesuatu permohonan itu dipersetujui cuma atas desakan politik semata. Atas sebab itulah, maka tuntutan 20% royalti minyak tidak dapat digunakan walaupun sewaktu berembet pada pilihan raya PRU 14 telah diakui oleh pihak pembangkang yang menjadi kerjaan selepas PRU 14. Membayar royalti kadar 20% adalah mengubiskan Petronas atau mengencang rancangan pelaburannya yang selama ini terbukti membawa keuntungan kepada lumayan kepada Petronas. Saya silakan. Pejuang-pejuang Malaysia Agreement System membuat tuntutan. Tuntutan itu tidak dapat dilayani oleh yang mempunyai hambatan. Hambatan dia ialah apabila mereka berdepan dengan pihak-pihak berwajib di Putrajaya, sewaktu mereka menjadi menteri, seperti direlati menjadi menteri, sebelum pilihan raya mengatakan bahwa Putrajaya berhutang 1 triliun pada Sabah. Tetapi apabila mereka berhadapan dalam jabatan kuasa, pihak-pihak pejuang Malaysia Agreement System tidak dapat menegakkan tuntutan mereka oleh karena tafsiran yang mereka beri kepada perjanjian Malaysia 63 adalah tidak betul dan sonsat. Dan yang penting sekali, perjanjian Malaysia 63 adalah done deal. Kalau ada keterhakisan hak-hak rakyat di Sabah, rujuk kepada perlembagaan, bukan Malaysia Agreement 63. Refer to the Constitution, not Malaysia Agreement 63, because the objective of Malaysia Agreement 63 has been achieved. A nation is been built. Please take note of that. Satu lagi yang disebut pada waktu pilihan raya 14, video klip masih lagi ditinggal di rakyat Malaysia, yaitu pemimpin-pemimpin DIP sendiri mengakui bahwa apabila Pakatan Harapan modal tanpa kerjaan mereka akan bersetuju untuk membayar 20% royalti minyak. Yang menuntut ini adalah orang-orang terpelajar di Sabah seperti Dr. Jeffrey Kitingal. Dari apa? Lalu minta 20% royalti minyak. Tetapi apabila tuntutannya tidak realistik, tidak selari dengan manajemen Petronas yang efisien, tidak mengambil kira harga minyak pada waktu menuntut, tidak mengambil kira cost production sewaktu menuntut, maka Petronas tidak boleh buat bayarannya. Yang anehnya, apabila mereka berkempen, mereka tidak berpikir, is leaders, we must lead. We must lead, we must not mislead. Maka apabila kita menjadi pemimpin, kita mesti menjadi pemimpin bertanggung jawab. Kalau putih, katakan putih. Kalau hitam, katakan hitam.
Jangan yang hitam kita katakan putih. Betul. Apabila saya menulis buku Berbisa Tiada, budak-budak kampung yang baru kelulusan tingkatan 5 pun yang tidak paham pokok pangkal pewujudan sebuah negara mengatakan bahwa Pendekar Amin adalah penerhaka. Kenapa? Oleh tidak pikiran mereka diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kenapa Putrajaya atau Petronas tidak boleh menaikkan 20%? Karena apabila harga minyak jatuh di bawah 45 US dollar satu barrel dan cost production melambung, macam mana aku naik 20%? Macam mana aku naik? Mereka juga tidak ambil kira semata-mata mengutuk pemimpin dahulu yang menandatangani 5%. Pada ketika waktu Datuk Ali Sadar Kerajaan Berjaya, saya tidak membela. Dia menandatangani 5%. Karena pada ketika itu belum ada teknologi modern yang boleh mengenal pasti di dalam sesuatu kawasan ekonominya. Tidak ada. Mencari gali pada ketika itu main syarat. Gali, pakai duit. Tidak ada minyak, tidak lagi. Sekarang teknologi modern menggunakan satelit. Oleh sebab itu, maka pemimpin Pakatan Harapan sewenang-wenang mengatakan baik, kamu banyak untung 20% minta, tapi cost production, harga minyak dan lain-lain tidak demikian, semata-mata untuk meraih undi. Itu sebab sekarang siap. Gimana ada relasi? Ada lagi yang sebut pasal 1 triliun? Bobo. Tiada ada. Di mana orang-orang yang mengatakan bahwa 20% royalti itu dikembalikan, yang dipersetujui oleh mereka semua pada pihak 14? Ada menuntut tadi? Maka dalam pilihan raya ini, kerajaan Pakatan Nasional, kerajaan warisan tidak boleh membangkitkan isu Malaysia Agreement sendiri. Karena apabila dia bangkitkan, kena muka sendiri. Please, you understand that you? Manakala partai warisan tidak ada lagi manifesto baru. Macam mana ada manifesto baru? Sedangkan janji dan manifesto 2 tahun lebih yang lalu belum dapat ditunaikan. Saya kosong. Cuma USNO sahaja ada mempunyai manifesto yang dipanggil sebagai New Deal. Ini tuntutan USNO tahun 2020. Dan ada perbedaan USNO 2020 dengan USNO 1961. USNO 1961 diwujudkan untuk berjuang menuntut kemerdekaan. USNO 2020 semangatnya sama, roh perjuangan sama seperti lirik lagu tadi, yaitu keturunan anak-anak Sabah yang dulu dimerdekakan oleh pejuang-pejuang yang mau merdeka. USNO juga mau merdeka daripada sepanjang masa dibongkar tangan-tangan gali daripada peluru. Saya pernah memegang jabatan dalam kerajaan Barisan Nasional. Apabila saya duduk sana selama 10 tahun, mendengar segala hujat pemimpin-pemimpin daripada Semenanjung, sama ada daripada UMNO, daripada TV, daripada PJR, saya mengambil keputusan untuk bertindak dan menyahut suara-suara anak Sabah yang daripada mula tidak nyari, saya makin tarik semakin menyari, yaitu kami mau parti lokal.
is enough. Ini tuntutan Oslo 2020. Perjuangan Oslo 2020 adalah merupakan kesinambungan semangat dan roh perjuangan Oslo 1961, di mana penumbuhan Oslo pada bulan Desember 1961 adalah sebagai wadah untuk menuntut kemerdekaan Borneo Utara dari jajahan British. Di dalam menuntut kemerdekaan Oslo 1961 juga menyadari bahwa kemerdekaan yang dituntut itu adalah kemerdekaan rumpun bangsa yang diwakili. Atas kesadaran itu, maka berbagai syarat yang merupakan jaminan dan perlindungan pada kepentingan rumpun bangsa telah dikemukakan oleh wakil-wakil Oslo 1961 sewaktu mengambil bagian dalam semua proses perundingan, sehingga mereka berpuas hati dan menurunkan tanda tangan dalam perjanjian 1963. Dan Datuk Mustafa bin Dato Harun merupakan wakil Oslo 1961 yang menandatangani perjanjian Malaysia 1963 bagi pihak Oslo. Atas semangat dan roh yang sama, Oslo 2020 di bawah barisan pimpinan anak-anak Sabah, sebuah negeri merdeka. Tuntutan mereka pada Oslo 1961 ialah sebelum merdeka mereka tidak berpendidikan, tidak ada pemegang misal kata diploma, apalagi ijazah dan PhD. Atas semangat dan roh yang sama, Oslo 2020 di bawah barisan pimpinan anak-anak Sabah, sebuah negeri merdeka selama lebih kurang 57 tahun, yang ingin memartabatkan rumpun bangsa akan mengemukakan rundingan baru. Tuntutan kita bukan diasaskan kepada Malaysian Agreement 63. You must take note of that, because Malaysian Agreement 63 is a done deal. A nation is being created. Ini rundingan baru kepada perjanjian yang tidak diasaskan kepada perkara 20 dan perjanjian Malaysia Merdeka. Tuntutan baru ini disandarkan kepada keadaan semasa yang tidak melibatkan penafsiran mana-mana dokumen yang bersifat legal seperti berikut. Ini tuntutan kita. Pertama, layanan hak sama rata diberikan kepada anak-anak Sabah. Tuntutan bukan di bawah ini tuntutan baru. Sama seperti yang dinikmati oleh rumpun bangsa-bangsa lain di Malaysia Barat. Tuntutan-tuntutan ini merangkumi perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan dan tuntutan baru yang tidak termaktub dalam perlembagaan, seperti yang dijelaskan dalam Manifesto Oslo PRI 16. Sekejap lagi selepas pelancaran akan diapi-api Manifesto. Umpamanya, Sabah seharusnya tidak disamakan dengan negeri perlis dalam hal perlantikan ahli jiwa negara. Negeri perlis diberikan kuota 2 orang ahli jiwa negara yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri. Sama bilangannya dengan negeri Sabah. Walhal negeri Sabah mempunyai 25 kawasan parlemen berbanding dengan negeri perlis yang cuma mempunyai 3 kawasan parlemen. Ini karena selalu si perlis, a small state, masih dalam perlembagaan bahwa 2 ahli jiwa negara dilantik, dipilih oleh Dun. Sabah juga dikasih 2. Padahal kita mempunyai kawasan yang luas 25 di bawah parlemen. Di sana baru 3 di bawah parlemen. Sama bilangan. Demikian atau atas konsep hak sama rata, Sabah seharusnya diberikan kuota setidak-tidaknya 4 orang ahli jiwa negara yang dipilih oleh Dewan Undangan bersama, dan 4 lagi yang dilantik oleh Tuan Agung atas nasihat Perdana Menteri. Ini adalah karena negeri Sabah mempunyai lebih 40 suku bangsa yang mempunyai berbagai aspirasi yang memerlukan wakil di parlemen untuk menyuarakan. Untuk memahami
Dewan negara diwujudkan. Alih-alih Dewan negara sekarang ini jadi kurang 70 orang dan boleh ditambah. Alih-alih itu adalah terdiri menurut penerbangan setiap rukun di Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah. Dun memilih dua lagi dipilih oleh yang diperpanahkan atas nasihat Perdana Menteri. Ini kita mau rubah itu penerbangan, bukan Malaysia University. Karena keadaan menuntut, keadaan semasa menuntut. Di Sabah kita ada lebih 40 etnik grup. Dewan negara itu dihaskan khusus supaya semua aspirasi rakyat dapat disampaikan di parlemen. Dewan rakyat dipilih oleh rakyat. Dewan negara dipilih khas oleh karena mereka ini terdiri daripada NGO, terdiri daripada ahli fikir, terdiri daripada orang-orang yang mempunyai kemahiran yang unik. Sabah memerlukan ramai oleh karena 40 ini grup. Sebagai contoh, kalau lintasan kawasan baru tidak diwujudkan sampai kiamat, etnik suku Iran yang minority of the minorities tidak dapat menyuarakan aspirasi orang-orang. You don't understand that, you? Please press. Kali lah kamu. Dan Oslo 2020 akan juga menaruhkan kemungkinan memperjuangkan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan dan hak Sabah yang memerlukan pilihan kecil kepada perlembagaan persekutuan. Antara lain, artikel 112B yang membenarkan negeri Sabah dan Sarawak untuk meminjam dana dari luar negara dengan syarat ada jaminan dari bank negara. Perlu dipindah. Ini tuntutan, bukan tuntutan Malaysia. Tindakan yang kita mau dalam artikel 112 ini ialah Sabah boleh meminta dan dimandatorikan supaya bank negara meminjamnya. Saya jelaskan tanpa melalui teks. Apabila perundingan dibuat sewaktu hendak menumbuhkan Malaysia, dalam perundingan itu didapati bahwa Sabah dan Sarawak perlu dimajukan cepat karena Malaya sudah merdeka 7 tahun sebelum itu. Mereka merdeka pada tahun 1997. Maka dimasukkan dalam perlembagaan artikel 111 dan artikel 112B. Dalam artikel 111 mengatakan bahwa tidak ada negeri dalam Malaysia yang boleh meminjam dana pembangunan termasuk meminjam di luar negara tanpa merujuk kepada perlembagaan dan dijamin oleh negara. Cuma Sabah sama Sarawak saja. Sabah dan Sarawak daripada mula dibenarkan untuk meminjam daripada luar negara. Tetapi disebut dalam artikel 112B kalau meminjam mesti dijamin oleh negara. Kita paham sewaktu perlembagaan dibuat. Karena pada ketika itu anak-anak Sabah berwarna berkemahiran mulai dengan kawanan. Tetapi sekarang anak-anak Sabah sudah terpelajar dalam semua ini, berpengalaman. Kamu tahu ketua yang paling tinggi di LSDN pemungut asing ini adalah budak Ranau. Budak Ranau. Dia dalam pentadbiran dia yang paling
paling tinggi selain daripada menteri, timbalan menteri, dan menteri keuangan dan perdana menteri, budak sawah dari Ranau. Jadi tuntutan kita. Kalau keuangan daripada Kuala Lumpur lambat, kita sering kali mereka lambat. Kalau lambat, kita akan pinjam daripada luar negara. Kita pinjam daripada Arab. Kita pinjam daripada Arab. Kita pinjam daripada mereka. Kita pinjam daripada World Bank. Nah, kita sudah berkemahiran untuk mentadbir negara negeri kita. Dan bank negara mesti jamin. Mesti kita tutup. Nothing to do with Malaysia and Hong Kong. It is under the constitution. Di samping itu, jadwal 10 pengembangan persekutuan yang ada kaitan dengan provisi 40% daripada jumlah cukai yang dikutip di negeri Sabah yang mesti dikembalikan ke Sabah hendaklah juga dipindah. Di mana kadar 40% kita minta untuk dinaikkan ke 60% atau satu kadar yang baru yang berpatutan. Dalam konteks ini, cara pengukuran cukai data juga diubah dengan menggantikannya dengan kadar kaidah baru, yaitu negeri Sabah hendaklah diberi kuasa untuk mengutip cukai bagi pihak kerajaan persekutuan dan menghantar cukai yang dipungut di Kota Putrajaya setelah ditolak dahulu hak negeri Sabah dari jumlah cukai. Dalam penerbangan Schedule 10 ada kaitan dengan kebutuhan cukai itu yang disebut legality. Tetapi tafsiran dan argumen dia tidak logis. Jadi itu sebabnya kenaikan. Begini kita berpedoman. Pada ketika waktu perlembagaan itu dibuat, dipersetujui masuk dalam perlembagaan, di mana mana cukai yang dipungut direct atau indirect, secara direct atau tidak, dipungut oleh lembaga hasil dalam negeri 40% hendaklah dikembalikan. Tidak dikembalikan. Tetapi menurut dia lagi, dia kata sudah sekian lama tidak dikembalikan. Dia terus langkah paku bahwa dia kata 1 triliun. Di mana dia dapat? Adakah dia lagi tidur di hari termasuk besok dia bangun terus dia bermimpi 1 triliun? Itu sebab terhadap mereka. Tapi untuk menyelesaikan keadaan, kita minta 40% dalam jadwal 10 itu mesti dikaji, kasih naik kepada 60% misalnya, 60%. Boleh dirutin 60%. Tetapi kaidah memungut kita minta juga. Betul, lembaga urusan memungut cukai ini biar dia pungut, tetapi kasih kuasa sama Sabah untuk pungut itu hasil, kita tolak dulu kita punya 60%, baru yang pasti. Kalau kita begini. Dengan yang demikian tidak timbul lagi bahwa golongan yang si Bali itu nih. Betul. Ini understand argument? Ini understand argument? Pemimpin usaha ini apa sih yang begini? Bohong asal. Yes. We know what we're talking about. This is the new deal. Enak, Bosno. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa tidak ada anak Sabah yang boleh, saya katakan kembalikan itu anak budak Ranau itu yang kamu punya pengarah, kembalikan di Sabah. Dia yang punya. This is the tuntutan anak-anak merdeka 50 tahun. Masukkan kerbau. B. Status sama taraf di antara semua pemimpin partai politik dalam hubungan mereka sebagai komponen kepada satu gabungan partai politik yang berdaftar atau sebaliknya. Manakah
Status Presiden UMNO Malaysia adalah sama taraf dengan Presiden Osno Sabah. Sebagai contoh, kalau jabatan Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri tidak semestinya daripada Sabah, daripada sebuah parti yang berpangkalan di Indonesia. Izinkan saya untuk buat bengkai yang menjadi masalah sekarang politik Indonesia ini ya secara konvensinya ada Perdana Menteri semestinya daripada Semenanjung mesti mulai mesti UMNO timbalan Perdana Menteri mesti daripada UMNO mesti daripada Semenanjung. Kalau Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri mesti berpihak berpangkalan Semenanjung. Baru-baru ini Menteri Keuangan dari DIP. Kenapa masih begitu? Why karena Sabahan from ini party budak mereka from Osno. Why can we be appointed as a Minister of Finance? Itu kan tahu. Kamu tengok pernikahan ini. Can I not be a deputy prime minister? Yes. Okay. Cuma kita dipandang silau, kita janggal bahwa pemimpin-pemimpin Osno sekarang ini serupa dengan pemimpin-pemimpin 1961. Kalau kita misal kata kita bertentangan mata dengan mereka, saya tanya. Kalau saya bertentangan mata dengan Jahidam ini, saya tanya, hey bro, you think I cannot be your deputy prime minister? Dia menjawab tidak. Karena selama 10 tahun saya duduk sana sebagai speaker. Saya dapati utak-utak kami serupa. Malahan seluruh urusan termasuk agenda kerja pernikahan ini. Allahu Akbar. Itu menunjukkan anak-anak Sabah melalui itu bagian satu. Kita punya new deal yang baru, yaitu tuntutan kita pada bagian dua ialah hubungan kuasa negeri Sabah dan rakyat bersama. New deal atau hubungan baru ini juga merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan dan kesejahteraan rakyat bersama. Dan gagasan Osno dalam soal ini telah diperincikan dalam bagian dua. Akan dibagi nanti. Ada lagi hal. Semoga penjelasan verifikasi ini dapat membantu anak-anak rumpun bangsa untuk memahami apa sebenarnya maksud New Deal atau penduduk baru. Dengan penuh kesadaran akan niat ikhlas Osno untuk memperjuangkan nasib rumpun anak bangsa yang ingin mandiri. Mandiri ini ialah yang bebas. Jadi kita sebut mandiri supaya tidak terlampau kata sampai kayak mau pernah. Jadi kita ulang di sini mandiri. Dan bebas dari aspirasi orang lain. Maka marilah kita awalkan melangkah bersama Osno ke arah kemandirian. Ayo kita jadikan penyertaan Osno dalam PRN 16 ini sebagai kebangkitan dari lena panjang selama lebih 20 tahun untuk mengambil kembali tempat kita dalam persada politik negeri Sabah untuk memperjuangkan nasib rumpun bangsa sesuai dengan aspirasi dan tuntutan keadaan semasa. Osno yang dipimpin oleh almarhum Mustafa telah meminjamkan guru ayah ini kepada UMNO. Pada ketika itu secara otomatis cawangan UMNO di seluruh bagian desa. Sekarang ini marilah semua bakal wajib. Apabila bertempe, bagi tahu bahwa sudah sampai masanya yang kita pinjamkan itu sudah mulai sekarang ini kita mau balik.
yang tidak pinjam anjing mau pinjam boleh. Itu sebab kita punya tagline dan kita punya slogan kata perjuangan. Bertawakal. Bertawakal. Tidak dalam Islam apabila kau bertawakal, jangan bilang kau berhadapan dengan hujan duit yang akan nanti dibuang oleh pati-pati yang kuat. Hujan perlu rumpun. Jadi calon-calon yang sedang bertarung sekarang ini, bendera bukan murni, topi bukan murni, t-shirt bukan murni, yang mengundi adalah jari jemari yang lahir dan perasaan setiap orang. Yang juga hati itu tidak akan terbuka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuka hati. Benar, benar. Banyak contoh yang kita buat pada ketika waktu Pati Berjaya begitu kuat sekali. Apabila PBS sebuah parti yang keluar pemimpinnya keluar daripada Berjaya cuma umur 2 sampai 2 bulan, 2 minggu PBS ditubuhkan dalam 2 minggu. Ahli-ahlinya adalah orang-orang baru, cuma Datuk Paine saja sebagai pemegang menteri, termasuk ketua menteri Berjaya Datuk Aris kalah di tangan Datuk Abdul. Ya. Haji berumur 2 minggu. Warisan kalau berumur lebih kurang 2. Begitu juga walaupun dia tidak menang secara utama dan mutlak dapat memegang kejadian. Saya tidak heran kalau Oslo yang dianggap sebagai satu parti terdiri ini, satu parti miskin ini, yang sekarang mempunyai calon-calon yang sedang bertarung 46 47. Coba pikir yang 47 simpanlah, yang 26 kali 27 simpanlah di bulan 1444 Malaysia, simpanlah kalau kita menang 20. Kamu nampak? Kamu nampak itu cahaya di ujung terowong? Nampak? Kalau nampak cahaya di ujung terowong, terowong ini biasanya kecil-kecil macam kartu. Biar merangkak, mesti pergi kejar itu cahaya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah. Amin. Selepas ini juga ada satu sidang media dan pihak media bolehlah melakukan soalan-soalan kepada yang face-nya ada di atas ini. Ini ada 2. Sebelum baca manifesto, baca dulu ini. Dan apabila kamu baca dan paham ini, kamu akan lebih paham manifesto. Tetapi siapa yang tidak terbaca ini, baca manifesto boleh juga paham. Tapi saya anjurkan supaya baca dua-dua, karena inilah penjelasan kepada apa itu New Deal atau perundingan baru. Ini isi manifesto. Sekarang ini terbuka kepada pihak media untuk soalan dan soalan disebut yang warga asal koleksi yang hadir.
Oke. Hidup semua. Menteri Wanita. Mana-mana mati mulai. Umum silakan. Oke, thank you. Ya, jadi mikrofon ini atau keputusan suara ini saya serahkan kepada PHK Ketua Umum untuk menjawab persoalan daripada pihak media kalau ada apa-apa. Dan untuk itu tugasan saya setelah ini berakhir di sini dan setelah ini kita akan ke lapangan untuk berkampanye semula insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini ada satu pengumuman khusus atau khas kepada bagaimana pihak media yang ingin mengetahui tentang penolakan dua orang calon PRN Sabah kali ini. Jadi boleh bertanya kepada dua orang ini, ialah saya sendiri dan juga saudara Ibn juga. Jadi kita kalau melakukan satu penerangan, kita akan memberikan penerangan ataupun penjelasan mengenai sebab ataupun kenapa kita punya pencalonan tersebut ditolak. Kalau berminat, sebab tidak rasa kita perlu mengungkapkan hal tersebut. Oke, minta sekian karena kondisi dalam media kita sedang berlanjut, jadi dari pihak ataupun petugas media kita untuk mendengar segala rincian daripada Ketua Umum dan Presiden. Harapan kita sudah cukup besar. Semua tahu. Ya, silakan. Aku salon di belakang. Kalau ada apa-apa yang tidak jelas tadi dalam seminar ini, kapan itu saja. Jadi testu ini adalah terbagi kepada dua bagian. Bagian satu ialah tuntutan Pusno 2020 kepada Presiden. Yang sebelum ini adalah tuntutan pimpin pemerintahan dulu di Malaysia. Tuntutan Pusno kepada Putra Jaya tidak diasaskan pada perkara 20 ataupun Malaysia Demokrasi. Because Pusno that is a country when Malaysia was formed. Although semua syarat, semua jaminan yang dibincang, yang dimasukkan dalam telah dimaktubkan dalam dia tuntutan Pusno sekarang ini ialah berasaskan kepada perlembagaan. Kalau perlembagaan itu ada dia punya kelemahan, Pusno akan minta supaya diubah atau dipindah seperti yang saya sebut tadi artikel 112B, yaitu Sabah dan Sarawak dibenarkan untuk meminjam di luar negara dana ataupun raise our bond dan mesti dijamin oleh bank negara. Must mandatory, bukan discretionary.
because those days maybe they don't trust us because we don't have the expertise. But anak-anak merdeka, anak-anak Sabah selama 50 tahun, believe you me, we are as clever as those administrators di Putrajaya. Oke. Bagian kedua ialah manifesto kalau USNO jadi kerajaan, if we form the government, maka itulah janji kami kepada rakyat Sabah. So you refer to the manifesto. Ringkasnya itulah manifesto PRN 16 USNO. Proses yang berjalan Betul, betul. Yang menjadi permasalahan sini adalah tafsiran. Karena tafsiran anak-anak Sabah kepada Malaysian Agreement 63 adalah songsa. I give you an example. Satu pejuang Malaysian Agreement 63, Abu Praita, satu buku yang dia tulis, Friends Obligation. Di dalam buku itu dia mengatakan 16 hari bulan September 1963, hari kemerdekaan Malaysia yang kita refer sebagai hari kebangsaan, tidak dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia. Dalam perlembagaan Malaysia, kalau kamu baca, dia cuma mengatakan sana hari kemerdekaan Malaysia adalah 31 hari bulan Ogos 1957. Jadi menurut Raita ini, saya dalam main dia kata, oleh karena 16 September itu 63 tidak dimasukkan dalam perlembagaan, maka Malaysia tidak wujud. That's why I say Malaysia does not exist because in the perlembagaan it is not stated. Yaitu hari kemerdekaan Malaysia 16 September 1963. But he travel all over the world using Malaysian passport. You see, you see the ridiculousness of that interpretation. Now, what really happened is this. You got to understand the formation of Malaysia. The formation of Malaysia was an agreement, perjanjian di antara Britain dan Malaya. Two independent country, nation. Dia orang buat agreement untuk mewujudkan Malaysia. Tetapi dia tidak boleh diwujudkan kalau Sabah dan Sarawak tidak masuk. Pada ketika itu Sabah dan Sarawak adalah tanah jajahan. So what really happened is Sabah dan Sarawak di-merge, it is been merged. Malaysia itu kaumpamakan sebagai satu bangunan besar. Then after that you are making an extension of that bangunan besar. Registration, segala plan bangunan besar itu sudah kena register. Kalau misalnya kita di Kuala Lumpur kena register sudah di Yuan Bandaraya Kuala Lumpur. So when an extension is been done, therefore the certificate of that original building must be used. That is 31st August 1957. Dalam perjanjian Malaysia, hari merdeka juga 31st August 1963. Tetapi tidak dapat dibuat because an extension of 2 weeks is been given by Tunku Abdul Rahman Time. Karena Filipina dan Indonesia buat objection. Dia kata Sabah dan Sarawak, orang-orang dia tidak betul-betul mau masuk merge sama Malaya ini. So therefore, to avoid conflict between Malaya dan sama Singapura, sama Indonesia dan Filipina, dia kasih extend berapa hari lagi? 16 hari. Supaya bangsa-bangsa bersatu, perwakilan daripada bangsa-bangsa bersatu di PBB can come to Sabah and do further investigation whether the report of the Oval Commission was really genuine, not made up. So after they investigated, then they said, yes, it is true that orang-orang Sabah dan Sarawak betul-betul mau merdeka, merging, bersekutu dengan Malaya. Simple is that. Tetapi apabila anak-anak Sabah sudah mulai tahu bahwa hari kemerdekaan Malaysia sebenarnya 16 hari bulan September 1963. So there was no problem with the administration of Putrajaya. So now wujud dua celebration. One 31st August 1957, that is the birth certificate of Malaya. Then
when Sabah and Sarawak merge, the same certificate. So Putrajaya said, no problem, we can also celebrate 16 September 1963, but we call it Hari Kebangsaan. Understand? So therefore, argument begini ini, legal with sejarah is very difficult to understand if you are not a lawyer, a sejarawan, and if you don't interpret it objectively. Yang lain angguk-angguk, yang lain tidak paham, apalagi orang tak boleh paham. Right? Ini adalah apa dikira adalah menjadi calon Olimpiade kali ini. Seperti kemunculan seputar dalam, especially dalam state politik. So apa mungkin antara aspirasi yang Tan Sri ingin bawakan untuk Sabah itu sendiri? Aspirasi saya pertama ialah jangan rakyat Sabah itu diperbodoh-bodohkan. Seperti yang saya sebut tadi, pemimpin, leaders ataupun leader is to lead, you lead, not to mislead. Jadi apabila rakyat Sabah telah disajikan dengan tafsiran Malaysian Agreement 63 dan perkara 20, apabila mereka diapi-apikan, itu sebab mereka mengundi. Tetapi datang masa apabila orang yang mengapi-apikan itu memegang tampuk kerjaan, mereka tidak dapat tunaikan karena retorik tuntutan yang mereka buat sebelum pilihan raya itu adalah tidak benar, tidak berlandaskan undang-undang, tidak berlandaskan kelembagaan, cuma mengapi-apikan. Jadi aspirasi saya ialah kalau USNO ditakdirkan pemerintah ataupun dalam kerjaan campuran, maka kita akan bagi tahu kepada rakyat perkara yang sebenar. Seperti tuntutan USNO 2020. Tuntutan kita lebih hebat. Kita mau menuntut bahwa kita juga mesti dianggap dan dilihat sebagai sama taraf dengan orang-orang di Kuala Lumpur. Sekarang ini menjadi konvensional, yaitu tradisi politik di mana Perdana Menteri mesti daripada Malaya, mesti UMNO. Dan jawatan-jawatan tinggi mesti daripada UMNO. Sekarang ini tuntutan USNO jangan begitu, karena ada anak Sarawak dan anak Sabah yang juga serupa, pandai, kalau bukan lebih pandai daripada anak-anak daripada Semenanjung Malaya. Sebagai contoh, baru-baru ini Tan Sri Richard Melanjun dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Itu bukan lantikan politik, itu menggunakan akal pikiran. Anak Sabah, boleh kamu terfikir macam saya, dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat 10 tahun, berteriak-teriak sana, ahli-ahli yang berhormat, duduk! 10 tahun. Jadi bermakna itu tuntutan kita, jangan dianggap bahwa ini. Jadi untuk mensamatarafkan, kalau Perdana Menteri daripada Malaya, sudi apa kiranya Menteri Keuangan daripada Sabah. Kalau Sabah itu dianggap sebagai satu negeri dan Sarawak itu tidak membangun, lantik, mandatorikan bahwa anak Sabah tidak mestinya dia daripada pemimpin UMNO Sabah. Anak Sabah mesti memegang jawatan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kena supaya dana daripada Semenanjung itu datang. Tetapi kalau dana itu balik, ubah perlembagaan 112B, yaitu benarkan Sabah dan Sarawak untuk pinjam duit daripada luar negara. Supaya kita dapat bangunkan Sabah dan Sarawak. All that is need to be done, small amendment to Article 112B, yaitu bank negara, mandatori, jamin. Aspirasi pertama. Aspirasi kedua, USNO juga sekarang ini meletakkan calon-calon di pinggir-pinggir kota yang sebelum ini pun tidak difikirkan, taken for granted. Namanya penduduk-penduduk misal kata di Tanjung Kapur, masih Bumi Putra khususnya Islam, masih lagi rumah-rumah mereka adalah atas air, tidak ada QL, berpuluh tahun, bergenerasi sana. Orang-orang disandarkan di Bukara, di Simsim, di Karamunting, di sini di Tanjung Aru, di Sembulan. Oleh karena konsep Parti Barisan Nasional itu, bagi saya sekarang ini sudah mulai mesti dilihat daripada sudut kematangan. Di mana kalau kita mau reform politik Malaysia ini, mesti kita adapt seperti negara-negara di luar sistem demokrasi di luar negara. Mereka bertanding sesama sendiri. Apabila sudah menang, mana-mana parti yang menang, maka barulah wujudkan kerajaan campuran. Sekarang ini tidak. Konsep Barisan Nasional mungkin
bertahun-tahun yang sudah mungkin baik, tetapi sekarang ini sudah sampai masanya. Kenapa harus sebelum pilihan raya dibagi-bagi kursi? Ini kau punya 4 saja, ini saya punya 30, ini kau punya 3. Jadi sebelum pun pilihan raya, you punya bagian sudah 3. Sedangkan kau satu ikan mungkin yang boleh membesar seperti ikan paus, tapi disimpan dalam kotak kecil. Macam mana boleh membesar? Did you understand argument? Jadi sekarang kaji sistem barisan nasional itu. Galakkan seberapa banyak parti mungkin, biar bertanding, biar rakyat memilih. Karena itu demokrasi. Itu yang USNO mau. Sebagai contoh, di Yulupura, USNO letak calon. Di Yulupura, USNO letak calon. Anak Bumi Putra pakai tudung, boleh cakap Cina, boleh menulis Cina. This is the new USNO. New USNO 2020. Pada awal tadi masih ada mengatakan bahawa kerajaan Pakatan Harapan gagal untuk menuntaskan janji mereka berkenaan dengan PK63. Jadi Tan Sri bukan sebab kata nanti Ya. Okey. Sewaktu berkempen, pemimpin PH dulu, termasuk Lim Guan Ning, kenapa dalam video klip, termasuk Arisapo, mengatakan bahwa betul, kalau PH menang, kita tunaikan tuntutan 20%. Ingat, royalti Sabah. Mereka telah menjadi kerjaan selama 22 bulan. Kenapa tidak tunaikan? Marahan Mahathir membuat statement bahwa impossible for Petronas to pay 20%. If we pay 20%, Petronas will be bankrupt. In the first place, why did you, during campaign at that time, agree? Unless you are trying to fool orang-orang Sabah, orang-orang Sarawak. So that's why I'm saying, I repeat again, leaders are to lead, not to mislead. Boleh pangkat, itu simple aja. Tidak dapat ditunaikan. Itu 1 trillion tuntutan, there is no base because the calculation is until now masih mereka, because orang yang duduk di Putrajaya itu kurang pun semua yang tahu apa benda. Apabila berhadapan dengan anak-anak Sabah cannot produce enough evidence to show that ada 1 triliun tidak dibalik. It's a rhetoric, campaign politik. Did you hear? Parti-parti ini repeat Malaysia Agama 1 triliun. Did you hear them loudly? Diorang bilang mana sudah 1 triliun? They cannot reset anymore because it is still issue. Isu yang sudah basi, tidak boleh lagi diterima. People forgotten about it because they lie. Bagaimana hubungan USNO dengan PKR? Hubungan USNO dengan PKR itu sebab kita sebut dalam kita punya manifesto tadi, dalam satu ucapan tadi bahwa saya mau hubungan USNO sama PKR adalah sama taraf, yaitu kalau dulu Ketua Umum Anwar Ibrahim, saya Ketua Umum USNO sama keduanya taraf. Kalau dia boleh jadi Perdana Menteri, kenapa saya tidak jadi Perdana Menteri? Yes. On that basis, hubungan itu menghormati. Okay, because ada cakap-cakap dalam kempen mengatakan kemasukan USNO bertanding dalam PRN kali ini adalah kerjasama dengan PKR untuk PKR balas dendam kepada warisan kerana hanya beri 7 seat. Ini berdasarkan hubungan baik antara Tan Sri Pandika sendiri dengan Datuk Seri Anwar Saya Ibrahim. mempunyai hubungan baik dengan semua pemimpin-pemimpin. You mesti ingat, saya sama speaker 10 tahun. Semua itu adalah sahabat-sahabat. I was their boss. Saya bos 222 termasuk Perdana Menteri. Saya bos waktu di speaker Dewan Rakyat. Jadi kalaulah itu sebagai persepsi, I give an example. Umpama di Tampasung, PKR bertanding. Barisan Nasional USNO bertanding. USNO tetap calon. Nah, di sini di Karangbunai, Presiden USNO bertanding Karangbunai. Ada juga UMNO sana. Begitu juga di Darau. Jadi bermakna aspirasi USNO ialah jangan kaji balik sistem ataupun konsep barisan nasional itu. Jangan kasih hak
itu kursi. Itulah cara bergaduh sampai saat terakhir tidak boleh mereka tetapkan, masing-masing mau minta. Apa yang harus dibuat? Kalau misal kata di kawasan pedalaman, biarlah PBS dia bahantam dengan APCO, lepas itu dia bahantam dengan ASTA. Let them fight it out. Whoever got the most seats, it is not enough to form a government. Biar dia pula kerjaan campuran dengan parti-parti yang ada juga punya kursi. Baru demokrasi siap. Jadi maknanya ibu bermakna di pucuk pimpinan USNO dan PKR sendiri memang ada kerjasama yang terjalin. Tidak ada kerjasama. Kerjasama yang kau maksudkan ini seolah-olah kami berpakat begini, kau tim. Ya. Adakah kau tim macam? Bolehkah kita boleh buat? Kalau kau tim bermakna di mana PKR letak, saya tidak letak. Baru ada kau tim. Itu dia. Ini terang-terang jelas. Misal kita dipanggil, mereka letak calon, USNO ada calon. Kau tim kah itu? Tolonglah, make it clear. USNO is independent. Dia sendiri. Itulah dia bertaskas. Lagi. Andrei, just to ask you, so you are making pretty big demands. I mean, I don't think it is big. no, It is a reasonable demand. Okay. but I mean, USNO was a powerhouse in state politics at the time, but the party has since what do you call, not been known to many now. Mm. So you are making these big demands and all, but how realistic do you think your chances of winning this election? Because you have ambitions of winning at least 20 seats. Well, what manifesto is all about, so that the rakyat will know what we want to do. You see, sekarang ini sudah kita katakan kepada rakyat. Kalau dulu pilihan raya yang lalu, pejuang-pejuang Malaysian Agreement 63 dan Perkara 20 itu adalah nyanyian lagu mandatory bagi pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Jadi sekarang ini kita punya New Deal, rundingan baru, terpulang kepada rakyat Sabah, sama ada percaya kepada kita atau tidak. Kalau sekarang ini kita tidak menang, ada lagi pilihan raya balik. Jadi yang saya mau dengar, sama ada orang Sabah maukah New Deal ini atau tidak? Siapa tidak mau ada Perdana Menteri daripada Sabah? See, it is not that unrealistic unless, of course, you have a prejudice mind. Kalau orang Malaya barangkali dibilang unrealistic, bermana dia prejudice mind. Jadi janganlah orang Sabah dipandang sirong, itulah orang Sabah marah. Setiap pilihan raya orang Sabah bilang, Sabah untuk Sabah, because you look up is us. Is if we are inferior to you. Country just to build on this question. Yes. There was a statement from this version of the story not his. Yeah. Comment on that. Okay. See, I don't want to comment personal things because otherwise it will spoil my good relationship with the party. Before nomination day, Dato' Amir met me. Okay. At that time, we want to contest under USNO. Okay. But we cannot come into an agreement. Okay. Itu satu. Kedua, dia kata dia suruh kami apologize because we are using the father punya image dan USNO dulu. Hey, come on. Dato' Amir should be thinking us. Karena kami memperingatkan kepada rakyat Sabah perjuangan punya ayahanda. Dan gambar-gambar itu adalah public domain. Semua dalam archive. So, seharusnya keluarga Allahyarham Tun Mustafa berterima kasih kepada USNO karena kami mengingatkan kepada rakyat Sabah perjuangan mereka dahulu. Kami bukan mengaibkan. Kami tidak mengutuk, kami mengangkat. Seharusnya keluarga Tun Mustafa termasuk Amir Kahar mesti masuk dalam USNO. Kan enggak? Jadi disuruhnya kita minta maaf. Aturan dia sendiri yang minta maaf kepada negeri Sabah, rakyat negeri Sabah. Kenapa dia tidak masuk dalam USNO? Kenapa dia harus bertanding bebas? Isn't it? I find it so ridiculous. Actually, USNO adalah satu parti yang tidak dibagi pada gabungan. Pada masa sama, parti yang berdiri tidak boleh dipandang enteng sebab upaya untuk menjadi kingmaker. Ya, ada orang pandang enteng. Kingmaker. Sekiranya USNO berada pada situasi kingmaker itu, bila dia tidak keluar keputusan, adakah USNO bersedia untuk bertimbang bergabung dengan mana-mana gabungan untuk kerajaan?
Actually soalan begitu itu dia punya jawaban very yang biasa jawaban biasa. Saya bilang nanti I will cross the thing when I reach the bridge. Begitu. Tapi sekarang ini begini sangat resihnya. Kalau dalam politik Indonesia itu seperti yang disebut tadi, yaitu konsep barisan nasionalisme, seperti demokrasi barat, kita bertanding dulu. Lepas itu apabila kita bertanding, kalau tidak ada satu parti yang mendapat berbanding dengan parti lain, maka diwujudkan satu. Remember, Liberator waktu siapa yang coalition government sama Bogor. Kalau misalkan ada perundingan baru, share siapa yang jadi atau dia bawa urusan perundingan. Terpaksa juga kami rujuk sama kami manifesto. Kalau dalam perundingan itu bahwa segala yang dicadangkan, bukan segala lah antara lain yang dicadangkan itu terima. Kenapa pula kami tidak mau? Karena siapapun jadi ketua menteri nanti, maka kami punya bukan lagi National Secretary. Yang kami punya perundingan baru ini harus juga dia ambil kira. Kalau dia tidak ambil kira, tidak apa kami dalam pembangkang. Mesti berlandaskan kepada manifesto dan kami punya new deal perundingan baru. Karena itulah yang kami sajikan kepada rakyat. Kenapa? Tadi terjadi juga yang untuk memperjuangkan agenda pembangunan di Sabah ataupun Sarawak perlu letakkan wakil-wakil di kementerian misalnya Luar Bandar. Sekarang ini pilihan dah wujudkan satu kementerian khusus Sabah dan Sarawak, satu langkah baik. Isi pada awal Merdeka dahulu, jawatan Menteri Ahli Warsama dan Sarawak ini telah pun diwujudkan. Tetapi tidak diperincikan apa sebenarnya tugas Menteri Ahli Warsama dan Sarawak ini. Adakah dia merupakan sebagai de facto timbalan Perdana Menteri? Kalau Menteri Ahli Warsama dan Sarawak saja, bagi saya itu adalah satu langkah seolah-olah tuntutan orang-orang Sabah itu masih lagi dalam perundingan. Dia tidak ada kuasa-kuasa pun, dia tidak ada peruntukan besar. Apa yang dia boleh buat? Tak ada. Satu lagi yang harus dibuat ialah kalau sekiranya pembangunan di Sabah itu jangan melalui kementerian. Kalau misalnya kata Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak adalah anak Sabah. Jadi tidak ada protes kalau misalnya kata setiap tahun budget daripada Putrajaya itu mesti disalurkan di Kementerian Keuangan Sabah dan Sarawak. Jadi anak Sabah yang memegang jawatan itu tidak marah karena tidak ada konflik. Jadi biar juga proyek-proyek di Sabah dan Sarawak itu mesti dipantau dan dikendalikan oleh GPR Sabah. Karena kami sudah ekspertis, jangan dipantau oleh agensi kerajaan daripada Semenanjung. Tetapi Sayogia diingatkan bahwa orang-orang politik di Sabah ini unik. Kadang-kadang kalau saya Menteri Pembangunan Luar Bandar, saya tidak mau itu budget daripada Putrajaya, saya tidak mau dikasih kepada Kementerian Keuangan di Sabah. Karena ada persaingan politik. Oh, saya mau juga di kementerian saya. Pada ketika itu waktu Safi, Ketua Menteri sekarang memegang jawatan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dia hampir-hampir wujudkan GPPS, Jabatan Pembangunan Persekutuan, supaya semua pengendalian proyek itu melalui GPPS. Orang bantah. Itu sebab pemimpin di Sabah ini juga sama daripada UMNO, daripada PPBN dan parti-parti lain harus berpikiran terbuka. Maksudnya wujudnya kementerian itu adalah satu langkah baik, tapi mekanisme untuk memastikan agenda pembangunan Sabah Sarawak itu realisasi benar-benar dipastikan. Dipastikan, misal kata Menteri Pembangunan Lewal Sabah, apa tugas dia sebenarnya? Kenapa? Adakah dia de facto di mana Perdana Menteri yang kuasa dia menyeluruh? Tiada. Apabila Safi'i bukan lagi naib Presiden UMNO, sekarang siapa yang memegang jawatan Kementerian Pembangunan Luar Bandar? Siapa? Daripada Semenanjung. Pada ketika itu diberi kepada Safi'i oleh karena yang amat berhormat pada ketika itu Najib Tun Razak adalah teman rapat kepada Safi'i, dan pada ketika itu Safi'i adalah naib Presiden UMNO.
Sri, one more question. Can we have your speech study? Can we have your speech study? Your text. Itu dalam itu, saya punya speech dalam itu, Dalam sini semua. dalam semua. Yang lain itu saya kasih expense ya. Yes, it's all there. Okay. Okay, that's it. Masih, How many members does it know? members, Yeah. our members ada rakyat because there's no. I mean officially. Official is no member. Ada Setiap Sagung, asli Setiap Sagung, berapa ahli? Kita ada lebih kurang dalam 800.000. 80,000. 880.000. 80,000 kan 800? Nanti ada 800 benar. Itulah Tapi kalau 800 saja. Kita sudah 80.000. 80.000. Okay. Thank you. Lagi, Kita Sri. masih thank you. Oke, ini calon menang lompat pagi. Di Sabah dulu pernah berlaku begini. Jadi PBS pada ketika itu bawa perkara itu ke mahkamah, tapi mahkamah rule dan that is a freedom of speech, freedom of association. Tetapi di India ada provision bahwa kalau you lompat mati seolah-olah it's an immoral political move. So therefore they have a law anti lompat. Jadi kalaulah saya sampai masanya untuk kerajaan Malaysia ataupun negeri Sabah dan Sarawak, sampai masanya untuk undang-undang ini diimplement. Because you see what happened apabila saya nampak dalam 2 tahun lebih, 22 tahun, 22 bulan, a government change, it's not even the term. Okay. Yang berpakat-pakat adalah ada reformat saja. When you do that, in other words, you have ignored the mandate that's been given to you. It is not an healthy kind of democracy. Because you see all the power yang rakyat si mandat itu diinspirasi dulu. Yes, that's my opinion. Yes. Yes. Oke, ada lagi. Jadi saya minta maaf kalau saya punya suara terlampau lantang, karena kalau tidak lantang, mana ada orang dengar pasal itu masih. Izin Pak.